Informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tebo memastikan persediaan bahan pokok akan mencukupi jelang Idul Adha mendatang. Disperindak juga akan memantau perkembangan harga di pasaran guna mengantisipasi kenaikan harga. Jelang Idul Adha tahun 2023, beberapa harga kebutuhan bahan pokok di pasar Kabupaten Tebo masih terpantau stabil. Ketersediaan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan juga daging dipastikan mencukupi jelang Idul Adha nanti. Kabid Perdagangan Disperindak Kabupaten Tebo Edi Sopian mengatakan telah berkoordinasi dengan Bulog untuk persediaan beras. Saat ini untuk persediaan beras di Bulog sebanyak 1,5 ton, untuk daging beku sebanyak 2,7 ton, kemudian minyak goreng sebanyak 6.060 liter, dan gula pasir sebanyak 10,5 ton. Terlalu naik signifikan, kami koordinasi sama Bulog juga siap. Kayak tahun kemarin lah kita bikin kayak Idul Fitri. Karena kemarin daging itu yang sapi itu masih di Bulog masih banyak. Disperindak juga akan terus melakukan pemantauan kebutuhan bahan pokok di pasar jelang Idul Adha guna mengantisipasi kenaikan harga agar tidak terjadi lonjakan yang cukup tinggi jelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah bahan pokok di Pasar Sengeti mengalami kenaikan harga, di antaranya terjadi pada komoditas cabai dan bawang. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Sengeti Kabupaten Muaro Jambi masih terpantau stabil. Namun terdapat beberapa bahan pokok mulai mengalami kenaikan, seperti harga bawang merah yang dijual Rp35.000 dari sebelumnya Rp27.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih mengalami kenaikan menjadi Rp40.000 dari sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogramnya. Pedagang pasar mengaku kenaikan harga bawang terjadi sejak 1 bulan yang lalu, yang diduga karena ketersediaan terbatas dari pasar Angso 2 Jambi. Kita kalau masalah kenaikan itu kurang tahu juga ya. Sudah berapa lama ada kenaikan? Sekitar 1 bulan lah. 1 bulan. Kita lihat untuk kondisi stok kayak mana, Pak? Bawang nih Agak kurang. Kenaikan harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Adha tahun 2023 juga terjadi pada komoditi cabai merah. Dari sebelumnya dijual Rp24.000, kini dijual Rp28.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai rawit juga mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai yang dijual oleh para pedagang merupakan cabai dari Pulau Jawa, Medan, dan Kabupaten Merangin. Dan diharapkan pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk kembali menstabilkan harga. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca keberangkatan jemaah calon haji, angkutan batubara saat ini sudah kembali beroperasi. Mereka diminta untuk tetap tertib agar tidak terjadi kemacetan panjang. Seluruh jemaah dari Provinsi Jambi telah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Dengan demikian, aktivitas angkutan batubara kembali beroperasi dari tambang ke pelabuhan. Gubernur Jambi juga telah meminta Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk berkoordinasi dengan Polda Jambi, sehingga operasional angkutan batubara dibuka kembali. Setelah dibuka, para sopir angkutan batubara diminta untuk tertib sehingga tidak akan ada lagi kemacetan panjang yang terjadi. Truk batubara mulai beroperasi pada Senin malam. Sebelumnya, operasional angkutan batubara ditutup sementara untuk kelancaran keberangkatan jemaah calon haji Provinsi Jambi, sehingga mereka tidak terlambat pada saat masuk ke asrama haji dan menuju ke Tanah Suci. Disampaikan kepada saya langsung untuk segera menginformasikan kepada Kadis Perhubungan dan segera berkomunikasi dengan Dirlantas Polda Jambi ketika angkutan keberangkatan jemaah haji dari kabupaten dan kota sudah selesai, sudah diberangkatkan, Pak Gubernur segera untuk membuka kembali. Minta sampaikan kepada Dirlantas melalui Kadis Perhubungan untuk bisa dibuka kembali.
Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, untuk mencegah kemacetan, pemerintah Provinsi Jambi juga meminta kepada Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Jambi untuk penertiban dan pengawasan di lapangan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Polda Jambi kembali mengingatkan kendaraan angkutan batubara harus bernomor polisi Jambi. Polda Jambi juga membatasi mutasi angkutan batubara non-TNKB Jambi hanya 1.900 kuota. Sejak tanggal 1 Mei 2023, polisi mewajibkan seluruh angkutan batubara yang beroperasi harus menggunakan nomor tanda kendaraan bermotor Jambi. Aturan tersebut sudah dipatuhi para pemilik angkutan, dan saat ini sudah 1.700 unit angkutan batubara sudah proses mutasi. Meski demikian, polisi meminta Dispenda untuk membatasi jumlah mutasi tersebut. Polisi meminta hanya memperbolehkan 1.900 unit saja. Pembatasan kuota tersebut dilakukan agar angkutan batubara didominasi oleh warga Jambi. Nanti kami koordinasi dengan Bakaoda atau Kadispenda Provinsi untuk tidak sampai 2.000 gitu. Jadi nggak bisa nanti. Tapi kalau misalnya untuk kendaraan angkutan yang lainnya silahkan. Tapi kalau untuk batubara ya kita minta hanya 1.800, 1.900 saja non BH. Yang mutasi ya, maksudnya yang mutasi. Tapi kalau yang lainnya boleh mutasi tapi bukan buat batubara. Gitu, nanti kita akan cross check lagi, kita akan pada saat verifikasi kendaraan di BBN 2 nanti kita akan alihkan kalau mau mutasi ya mungkin dalam bentuk yang lain, mungkin bawa pasir atau mungkin bawa sawit. Pemberlakuan angkutan batubara wajib menggunakan TNKB Jambi yang dilatar belakangi pendapatan daerah. Dengan mewajibkan angkutan batubara bernomor polisi Jambi dinilai dapat meringankan jumlah pendapatan daerah agar pembangunan infrastruktur di Jambi segera terrealisasi. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke informasi terkait waspada karhutlah, saudara. Saat ini lebih dari separuh jumlah desa yang berada di Kecamatan Pauf, Kabupaten Sarulangun berpotensi masuk dalam zona rawan karhutlah. Dan untuk itu, semua pihak diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi setiap tahunnya menimbulkan kerugian yang signifikan, baik dari aspek ekonomi dan lingkungan hingga kesehatan dan juga sosial. Pada tahun 2023 diprediksi terjadi musim kemarau panjang. Di Kecamatan Pau dari 13 desa dan 1 kelurahan, ada beberapa desa yang menjadi desa dalam kategori rawan karhutla, yakni Desa Kasang Melintang, daerah Pangkal Bulian, Desa Sepintun, Desa Taman Bandung, Desa Lubuk Napau, Desa Karang Mendapu, Desa Batu Kucing, dan Batu Ampar, serta Desa Danau Serdang. Camat Pau Jupri mengatakan dari jumlah desa yang rawan karhutla ini, mayoritas berada di lahan mineral. Namun ada beberapa desa yang memiliki lahan gambut. Pihaknya telah memberikan himbauan dan meminta kepala desa serta perangkat desa untuk terus mewaspadai potensi tentang munculnya titik panas. Kalau yang desa-desa rawan ini ada yang gambut, rata-rata gambut. Yang mineral juga ada hampir separuh dari 13 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Pau. Ya, di antaranya memang banyak perusahaan-perusahaan dan sekalian juga masyarakat yang kembali mungkin membuka lahan untuk memulai penanaman sawit ataupun meroboh lahan yang tadinya mungkin karet atau belukar untuk dijadikan perkebunan sawit yang baru. Pemerintah Kecamatan Pau meminta Satgas Karhutla untuk segera menetapkan keputusan mengenai desa rawan karhutla agar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi secara optimal. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dokumen 488 bacalek di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini telah selesai dilakukan verifikasi administrasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024.
488 bacalek di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan verifikasi oleh KPU Tanjung Jabung Timur. Hasilnya baru 1,8% yang masuk kategori memenuhi syarat, sementara sisanya diminta melakukan perbaikan karena belum memenuhi syarat. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengklaim telah menyelesaikan verifikasi administrasi terhadap dokumen bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sampai dengan tanggal 13 Juni 2023, dokumen persyaratan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh tim verifikator ditemukan adanya sejumlah permasalahan. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurdin Manesa mengatakan, temuan tersebut mulai dari KTP elektronik yang tidak identik dengan data nama calon, ijazah yang belum dilegalisir sehingga jumlah surat keterangan untuk persyaratan ternyata hasil manipulasi. Dari 488 dokumen bacalek di 17 partai politik yang diperiksa, baru 1,8% yang sudah memenuhi syarat. Sisanya akan diminta untuk segera melakukan perbaikan. Kesempatan perbaikan akan berlangsung mulai tanggal 26 Juni hingga 9 Juli mendatang. Dari 488 balon itu baru 1,8% yang sudah kita temukan memenuhi syarat, ya. Dalam arti memenuhi syarat untuk mencalonkan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat itu sudah memenuhi syarat. Jadi sisanya 98% sekian itu masih BMS. Setelah perbaikan akan masuk dalam tahapan verifikasi administrasi, perbaikan dokumen bakal calon legislatif di tanggal 10 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Bacalek yang masuk dalam kategori belum memenuhi syarat diminta untuk segera melengkapi kekurangan bahan karena jika tidak diselesaikan, maka akan berpengaruh ke proses penetapan daftar calon tetap. Khalifa Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara saat ini, Saudara, KPU Provinsi Jambi telah menyelesaikan verifikasi berkas administrasi sebanyak 917 bacalek yang berasal dari 18 partai politik. Dan sekitar 50%, maksud kami 50 berkas diantaranya belum memenuhi syarat, sehingga KPU akan kembali melakukan klarifikasi keabsahan dokumen tersebut. Tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif yang dijadwalkan sejak 15 Mei hingga 23 Juni 2023 mendatang telah diselesaikan oleh KPU Provinsi Jambi pada tanggal 6 Juni 2023. Sebanyak 917 berkas bacalek yang berasal dari 18 partai politik di peserta pemilu di Provinsi Jambi ini ditemukan adanya sekitar 50 lebih yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS. Di antaranya ada berkas ijazah yang kurang jelas legalisirnya. Ada ijazah paket C yang tidak ada legalisir, kemudian KTP yang kurang jelas, kekurangan berkas surat keterangan pengadilan, dan lainnya. Untuk itu, tim verifikasi yang telah dibentuk oleh KPU akan melakukan penyisiran atau klarifikasi keabsahan dokumen tersebut ke beberapa instansi terkait, seperti perguruan tinggi, Dinas Pendidikan, sekolah bersangkutan, ke Dinas Dukcapil, dan beberapa instansi terkait lainnya. Anggota KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, setelah klarifikasi berkas yang belum memenuhi syarat tersebut dapat diperbaiki pada tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yang dimulai dari tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Termasuk kita menyisir juga terkait dengan bakal calon anggota DPR yang mantan terpidana. Jadi alurnya sama, ya, sesuai dengan juknis. Apakah misalnya SK dari putusan dari pengadilan yang sudah disampaikan atau belum, kemudian dari kejaksaan, kemudian harus memberitahukan melalui media, dan sebagainya. Itu yang kita lakukan sisir. Nah, kalau itu tidak terpenuhi nanti akan dilakukan. Tak hanya berkas bakal calon legislatif, KPU Provinsi Jambi juga telah merampungkan dokumen persyaratan bakal calon DPD RI yang terdiri dari 18 orang peserta. Namun berkas belasan bakal calon DPD RI tersebut juga terdapat beberapa dokumen yang tidak lengkap atau belum memenuhi syarat. Andri Wijaya, TVRI Jambi, melaporkan.
Prioritaskan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula jelang pemilu 2024, Dinas Dukcapil Kabupaten Bungo mengklaim telah merealisasikan 50% dari 5.000 pemilih pemula. Menuju pemilu 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Bungo terus gencar melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik dengan memprioritaskan pemilih pemula serta juga menyasar para pemilih wajib yang belum mengurus kartu identitas kependudukan dan perekaman. Sekretaris Dukcapil Bungo Darlis mengatakan Dukcapil Bungo telah merekam KTP elektronik bagi para pemilih pemula dengan sistem jemput bola atau turun langsung ke sekolah-sekolah maupun ke dusun. Berdasarkan data Dukcapil, dari 5.000 pemilih pemula di Kabupaten Bungo, sekitar 50% telah melakukan perekaman KTP elektronik. Untuk pemula dari sebanyak 5.000 itu berkisar 50% sudah melaksanakan perekaman. Perekaman itu baru-baru ini puasa sampai saat ini penuh di kantor untuk melaksanakan perekaman pemula. Jadi dia memanfaatkan libur baik yang datang dari luar maupun anak-anak sekolah yang ada di Kabupaten Bungo. Pada tahun 2023, Dukcapil Bungo menargetkan akan menuntaskan 100% perekaman bagi para pemilih pemula di Kabupaten Bungo. Untuk itu diharapkan bagi pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik dapat merekam data di kantor Dukcapil Bungo. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. 3 orang saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus lanjutan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kerinci. Dan pada sidang lanjutan ini, Saudara, JPU menghadirkan saksi, anggota aktif, dan juga mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Kasus korupsi tunjangan perumahan dengan total nilai kerugian mencapai 4,9 miliar rupiah kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Pada sidang lanjutan kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 orang saksi untuk 3 orang terdakwa, yakni Sekwan Kerinci Adli, PPTK Beni Ismarta, dan Loli Karentina dari Kantor Jasa Penilai Publik. Ketiga orang saksi tersebut yakni mantan Kabag Keuangan Kabupaten Kerinci Yeni Yentri, Ketua DPRD Kabupaten Kerinci periode 2019 hingga 2024 Edmi Nudin, dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci 2014 hingga 2019 Arpan Kamil. Penasihat hukum Rifki Seftino mengatakan, dari keterangan saksi, mayoritas banyak yang lupa, namun terdapat beberapa poin yang diperoleh untuk dapat meringankan terdakwa dalam proses persidangan. Hari ini untuk persidangan perkara tindak pidana korupsi tunjangan rumah dinas sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci ini memasuki tahapan saksi. Masih saksi dari jaksa dari Kejari Sungai Benuk. Berapa orang yang dihadirkan? Untuk hari ini ada 3, 2 dari unsur pimpinan DPRD, ada mantan ketua periode 2014 sampai 2019, dan satu lagi ada ketua aktif dari 2019 sampai dengan 2021. 24 ya. Pada kasus ini negara dirugikan hingga mencapai 4,9 miliar rupiah dan ketiganya didakwa dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Korupsi, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Asar TVRI Jambi melaporkan. Kasus tindak pidana korupsi gagal bayar medium turnout seorang warga binaan Lapas Bukit Tinggi akan dipindahkan ke Jambi. Pemindahan ini guna mempermudah pemeriksaan penyidik kasus perkara yang turut menjerat mantan Direktur Bank Jambi. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jambi Leksi Fatarani mengatakan akan memindahkan seorang warga binaan di Lapas Bukit Tinggi ke Jambi. Pemindahan ini guna memudahkan proses pemeriksaan kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi gagal bayar medium turnout di PT Sun Prima Nusantara pada Bank Daerah Jambi tahun 2017 hingga 2018 yang turut menjerat mantan Direktur Bank Jambi Yunsak El Hakon. Warga binaan yang akan dipindahkan ke Jambi tersebut berinisial AI selaku mantan PJS Direktur Capital Market,
PT MNC Sekuritas tahun 2016 hingga 2019. Warga binaan ini akan dititipkan sementara di Lapas Kelas 2 Jambi setelah mendapatkan izin dari Kemenkumham. Oke, terima kasih. Hari ini, minggu ini rencananya penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jambi akan bertolak ke Bukit Tinggi untuk melakukan penjemputan salah satu tersangka yang juga sudah menjadi tahanan di Lapas Bukit Tinggi, yaitu inisialnya AL. Dia pernah menjabat selaku PJS Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas tahun 2016 sampai 2019. Dan untuk proses pemindahannya memang kita menunggu izin dari Dirjen Pemasyarakatan dan sudah disetujui. Nanti ketika ada jawaban dari Kanwil Sumatera Barat, insya Allah kita segera lakukan pemindahan. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jambi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi gagal bayar medium term note PT Sun Prima Nusantara pada Bank Daerah Jambi tahun 2017 hingga 2018. Ditafsir, negara mengalami kerugian hingga mencapai 310 miliar rupiah. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penerapan identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Sungai Penuh belum memenuhi target yang sudah ditentukan. Karena dari total 19.000 target, saat ini hanya 1.700 orang yang sudah mengunggah aplikasi tersebut. Penerapan identitas kependudukan digital di Kota Sungai Penuh belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh Deka Murizal mengatakan penggunaan IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat karena di dalam satu aplikasi memuat berbagai dokumen kependudukan seperti KTP, KK, kartu vaksin hingga NPWP masyarakat. Namun di Kota Sungai Penuh dari total 19.000 target penggunaan IKD pada tahun 2023 baru terrealisasi sebanyak 1.700 orang. Untuk IKD sekarang ini masih dalam proses sekitar 1.700 IKD yang telah kita laksanakan, sedangkan targetnya masih sangat jauh sekali. Mungkin insya Allah dalam tahun 2023 ini kami dapat mencapai target nasional 19.000-an. Yang sekarang ini ya dengan masyarakat itu yang kadang-kadang ya memang kondisi ekonomi masyarakat Kota Sungai yang relatif sedang, itu banyak dari masyarakat yang belum mempunyai HP Android. Mereka banyak menggunakan HP yang sifatnya manual. Kalau misalnya animo dari masyarakat untuk IKD sangat besar sekali. Deka Murizal menambahkan dalam penerapan penggunaan IKD terkendala oleh banyaknya masyarakat yang belum memiliki ponsel pintar, sehingga petugas tidak bisa mengunduh aplikasi IKD. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas 339 jemaah calon haji kloter terakhir yang tergabung dalam kloter 24 Batam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas 339 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi kloter terakhir yang tergabung dalam kloter 24 Batam. 339 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi kloter terakhir atau yang tergabung dalam kloter terbang 24 Batam resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada tanggal 13 Juni 2023 siang. Pelepasan rombongan jemaah calon haji dilakukan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dengan rincian 227 orang dari Kabupaten Kerinci, 104 orang dari Kabupaten Tebo, serta 21 orang dari Kabupaten Merangin.
Wakil Gubernur Abdullah Sani berterima kasih kepada seluruh petugas haji yang sudah memberikan pelayanan optimal bagi para jemaah agar bisa menjalani ibadah dengan sempurna. Kita doakan mudah-mudahan lancar, tidak ada masalah, dan untuk itu kami sampaikan selamat jalan kepada semua calon jemaah haji yang akan berangkat dari kloter 1 sampai 8 ini sehari ini. Mudah-mudahan berikan kesehatan, kelancaran, kekuatan melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan diberikan anugerah haji yang mabrur. Dan kepada semua petugas, mulai dari rekan-rekan dari pemerintah Provinsi Jambi, juga ucapan dari kanwil agama, baik provinsi atau kabupaten kota, dan seluruh sektor terkait, ada dari KKP, ada dari imigrasi, dari Angkasa Pura, dan semuanya. Kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan bagian dari amal ibadah kita semua. Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemendak Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan, proses pemberangkatan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 24 seluruhnya dapat berjalan baik, mulai dari kedatangan hingga dimobilisasi untuk diberangkatkan ke bandara. Wahyudi kembali menghimbau kepada para jemaah untuk dapat mengikuti arahan para petugas haji agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Secara umum dari keseluruhan, baik kloter ini maupun kloter 17 sebagai kloter awal Jambi, alhamdulillah lancar. Indikatornya itu ada, satu, kita bisa berangkatkan 99% jamaah kita. Ini termasuk terkecil se-Indonesia yang tunda. Ada satu provinsi tetangga kita, tidak perlu saya sebutkan, itu 47 yang tunda. Nah, jadi kita termasuk yang terkecil, hanya ada 4. Itu pun masih kita kejar untuk bisa ditutupi nanti di kota tambahan nanti. Berdasarkan data Kemenak, jemaah tertua dalam kloter 24 tercatat atas nama Ali Jenas Carisnang berusia 92 tahun asal Kabupaten Kerinci. Sedangkan untuk jemaah termuda bernama Muhammad Musyafa Sadio berusia 18 tahun asal dari Kabupaten Tebo. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Program pelatihan metode 30 menit bisa membaca Al-Quran resmi diluncurkan. Program yang diinisiasi oleh TPPKK Provinsi Jambi ini diharapkan mampu mewujudkan generasi muda Jambi bebas buta aksara Al-Quran. Pada Senin siang, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, membuka program pelatihan metode 30 menit bisa membaca Al-Quran bagi peserta didik tingkat SMP. Pelatihan ini dalam rangka mencegah pengaruh negatif anak di era digital. Pada kegiatan tersebut, Ketua TPPKK Provinsi juga menyerahkan secara simbolis buku metode pembacaan Al-Quran kepada para siswa. Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengatakan, program ini merupakan bentuk komitmen PKK dalam membantu pemerintah untuk memberantas generasi muda Jambi buta aksara Al-Quran. Pelatihan ini tidak hanya digelar di Kabupaten Muaro Jambi saja, namun juga akan dilakukan di semua kabupaten kota seprovinsi Jambi. Setiap satu SMP minimal ada 1 orang tutor yang akan mengajar para siswa, dan diharapkan program dapat berjalan dengan lancar dan disambut baik oleh para siswa. Yang pertama kali di Provinsi Jambi, dan saya yakin ini pertama kali di Indonesia, bahwa kita menerapkan metode 30 menit untuk remaja usia SMP. Dan ini dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi oleh tim penggerak PKK Kabupaten Muaro Jambi. Buta aksara Al-Quran di Provinsi Jambi akan sangat jauh menurun. Kalau hari ini berdasarkan data BPS masih lebih dari 30%. Artinya lebih dari 1/3 orang Jambi, maksudnya yang di atas usia 15 tahun yang belum bisa membaca Al-Quran. Kegiatan yang berlangsung di ruang Pola Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Ketua TPPKK Provinsi Hesnidar Haris juga menyerahkan surat keputusan perpanjangan masa jabatan dari penjabat Ketua TPPKK Muaro Jambi, Faradila Zahra Bahyuni Deliansyah. Hesnidar mengucapkan selamat kepada Ketua TPPKK Muaro Jambi dan berharap bahwa Faradila dapat menjalankan amanah dengan baik dan dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan.
Guna meningkatkan sumber daya manusia, para kepala desa dalam menyusun rencana kerja hingga mengelola anggaran desa, Pemkab Batanghari melaksanakan pembekalan kades terpilih di ruang pola gedung PKK Batanghari pada Selasa pagi. Sebanyak 37 kades yang baru saja dilantik oleh Bupati Batanghari mengikuti pelatihan awal masa jabatan di ruang pola gedung PKK Batanghari pada Selasa pagi. Pada kegiatan tersebut, Bupati Batanghari turut menjadi narasumber guna memberikan pembekalan terhadap para kades tentang tata cara penyusunan rencana kerja desa dengan cepat dan tepat, serta pengelolaan anggaran desa yang sesuai peruntukannya. Fadil Arif meminta kades yang baru saja dilantik untuk dapat bekerja secara maksimal sesuai rancangan pembangunan jangka menengah daerah untuk 6 tahun ke depan. Serta diharapkan para kades dapat bekerja sesuai niatan awalnya pada saat mencalonkan diri untuk maju menjadi kepala desa, agar semua visi misi yang telah disampaikan kepada masyarakat desa benar-benar bisa terwujud. Masyarakat mempercayakan kita dan punya harapan besar atas jabatan itu jelas kekuatan itu. Kemudian setiap kita jadi komando pasti ada kelemahan itu yang mungkin tidak secara spesifik disampaikan kepada masyarakat, tapi harus kita kelola dengan baik. Bagaimana kekurangan itu bisa ditutupi? Bisa jadi ditutupi oleh perangkat desa, bisa jadi ditutupi oleh alim ulama, bisa jadi ditutupi oleh tokoh pemuda yang kita kolaborasikan untuk mencapai tujuan itu. Bupati Batanghari berharap kades dengan seluruh perangkat desanya dapat berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, agama, maupun tokoh pemuda desa untuk dapat bekerja sama membangun desa baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Informasi Provinsi Jambi, Saudara, menggelar monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik. Kegiatan tersebut bertujuan untuk bisa meningkatkan performa implementasi keterbukaan publik di lingkup pemerintah. Komisi Informasi Provinsi Jambi menggelar monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik seprovinsi Jambi. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi mengatakan, monitoring dan evaluasi bertujuan untuk bisa meningkatkan reforma implementasi keterbukaan informasi dari Badan Pelayanan Publik. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk bisa melihat kepatuhan dari badan publik di Provinsi Jambi dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga badan publik dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi dari pemerintah sebagai upaya pencegahan korupsi. Jadi MONEM ini adalah program prioritas dari Komisi Informasi Pusat dan diturunkan ke Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia. Adapun tujuannya itu untuk melihat sejauh mana kepatuhan badan publik itu sendiri untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini tentang keterbukaan informasi publik. Kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dibuka langsung oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Setda Provinsi Jambi, Jancik Moza. Pemerintah Provinsi Jambi mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah. Alhamdulillah dari 47 OPD, tadi 37 diantaranya dia punya website, kemudian kabupaten kota juga, PPID-nya, sehingga apa-apa yang dilakukan pemerintah, apa-apa yang menjadi tugas pemerintah, apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat dan rakyat itu bisa dilihat secara transparan, jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi sesungguhnya. Dalam era digitalisasi ini, semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diketahui, dan bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Monitoring dan evaluasi keterbukaan publik merupakan sosialisasi kepada badan publik untuk menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Publik. Kegiatan itu juga menghadirkan narasumber dari pusat terkait keterbukaan publik. Joko Adli, TVRI Jambi, melaporkan. Sebanyak 2.950 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi non-kloter tambahan saat ini telah selesai diberangkatkan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Liputan Haji tahun 2023. 112 jemaah calon haji asal Kabupaten Muaro Jambi telah tiba di Arab Saudi pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat atau 23:30 waktu Arab Saudi. Para jemaah langsung menggunakan kain ihram dan menuju penginapan. Para calon jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 23 pada pukul 23:30 waktu Arab Saudi telah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Sebanyak 112 jemaah calon haji ini tergabung dengan para jemaah calon haji dari Kabupaten Batanghari dan Kota Sungai Penuh yang diterbangkan dari Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16:11 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Saudi Airlines. Setibanya di Bandara King Abdul Aziz, para tamu Allah ini langsung diberangkatkan menuju penginapan menggunakan bus yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Setibanya di Arab Saudi, para jemaah calon haji langsung menggunakan kain ihram dan akan bergabung dengan para jemaah calon haji yang telah tiba sebelumnya di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Keterangan petugas kesehatan kelompok terbang 23 untuk seluruh jemaah calon haji dalam kondisi sehat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara untuk proses pemberangkatan non-kloter tambahan saat ini sudah selesai, Saudara. Sebanyak 2.950 orang jemaah calon haji asal Provinsi Jambi sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Setelah secara resmi diberangkatkan melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi, 2.950 orang jemaah calon haji asal Provinsi Jambi, termasuk petugas haji non-kloter tambahan, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan bahwa para jemaah tersebut merupakan jemaah yang tergabung dalam 8 kelompok terbang embarkasi Batam yang dimulai dari kelompok 17 hingga 24. Kloter 17 dan 18 yang masuk dalam gelombang pertama pemberangkatan jemaah calon haji asal Indonesia. Seluruhnya saat ini sudah tiba di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in. Sedangkan untuk kloter 19 hingga 23 yang masuk dalam gelombang kedua pemberangkatan jemaah calon haji asal Indonesia sudah tiba di Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh wajib. Sementara untuk kloter 24 yang merupakan kloter terakhir yang diberangkatkan pada tanggal 13 Juni siang dari embarkasi haji antara Provinsi Jambi ini akan menyusul tiba di Mekah. Seluruh jemaah yang sudah tiba di Tanah Suci saat ini dalam kondisi yang baik dan dapat melakukan rangkaian awal ibadah haji dengan lancar. Informasi dari teman-teman yang berada di sana, alhamdulillah mereka sudah melaksanakan berbagai pelaksanaan rangkaian ibadah seperti yang gelombang 1 Madinah, Arba'in mereka sudah melaksanakan, kemudian yang Mekah sudah tawaf wajib sehingga mereka sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Insyaallah nanti akan diberangkatkan Armusna secara serentak sekitar tanggal 28 atau tanggal 27 Juni. Berdasarkan data Kemenak, dari total 2.955 orang kuota jemaat Provinsi Jambi tahun 2023 non-kuota tambahan yang terbagi dalam 8 kelompok terbang, ada 4 orang jemaah yang tertunda keberangkatannya. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. 5 orang jemaah calon haji asal Kabupaten Sarolangun yang mendapatkan kuota haji tambahan dipastikan siap berangkat. Saat ini jemaah calon haji tersebut tengah menunggu jadwal keberangkatan yang tergabung dalam kloter Nusantara. Kabupaten Sarolangun mendapatkan 22 kuota haji tambahan dari 8.000 kuota se-Indonesia. Namun dari jumlah tersebut, hanya 5 orang jemaah calon haji yang dipastikan siap berangkat ke Tanah Suci Mekah. 5 orang calon jemaah haji tambahan ini sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji hingga batas akhir pelunasan tanggal 12 Juni 2023. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun Muhammad Syatar mengatakan 5 orang jemaah calon haji kuota tambahan itu terdiri dari 3 orang yang merupakan suami istri dan mertua yang berasal dari Kecamatan Pelawan, sementara untuk 2 orang lainnya adalah suami istri dari Kecamatan Singkut.
Proses administrasi maupun paspor dan juga sarana-prasarana lainnya seperti tas dan juga koper serta baju batik semuanya sudah lengkap. Pihaknya akan menunggu jadwal pasti pemberangkatan melalui kloter Nusantara. 22 orang ini adalah tambahan baru. Yang kemarin mundur otomatis sudah masuk ke daftar tunggu tahun depan. 5 orang yang siap berangkat ini ada suami istri. Berangkatnya tetap kita yang resmi untuk pemberangkatan. Sementara 17 orang lainnya yang mendapatkan kuota haji tambahan menunda keberangkatan dengan berbagai alasan. Utamanya adalah alasan ekonomi dan juga persiapan yang belum matang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Sania Wahyuningsih menjadi jemaah calon haji termuda se-Indonesia yang berasal dari Provinsi Jambi. Dan selama di Mekah, Sania ingin membantu para lansia dalam menunaikan ibadah haji. Sebanyak 374 jemaah calon haji kloter 23 Provinsi Jambi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Dari ratusan jemaah tersebut terdapat seorang remaja jemaah calon haji termuda se-Indonesia. Jemaah termuda tersebut bernama Sania Wahyuningsih yang berusia 18 tahun dari Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Selain memanjatkan doa, Sania berkeinginan membantu para lansia selama menjalankan ibadah haji. Pasalnya ibadah haji di tahun ini didominasi oleh jemaah lansia. Hal ini menjadi motivasi Sania untuk membantu mereka yang sulit berjalan dan beraktivitas dalam menjalankan ibadah haji. Sania juga merasa bahagia dan senang bisa berangkat ke Mekah di usia yang muda. Dirinya juga belajar melalui media sosial tentang bagaimana tata cara berhaji dan manasik sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah. Harapan saya sama kakak saya itu bisa membantu para lansia. Soalnya diharapkan kita bisa membantu mereka kan. Maksudnya apalagi banyak jamaah yang udah tua, masih kesulitan jalan, terus ada kesulitan juga dalam beraktivitas gitu kan. Dalam teknologi juga mereka kurang paham. Mungkin kita yang sebagai muda-muda ini ngerti, jadi bisa bantuin mereka. Sania bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah di usia muda karena didaftarkan keluarganya pada saat berusia 6 tahun. Ia berangkat ke Tanah Suci bersama kakak dan kakeknya. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Ketua PWI Provinsi Jambi, HR Ridwan Agus, melantik pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Jambi periode 2023 hingga 2026. Ketua PBI Provinsi Jambi, HR Ridwan Agus, melantik pengurus baru PBI Kota Jambi di Gedung Dharana Lastaria BNNP Jambi. Pada pelantikan tersebut, Irwansyah resmi dilantik menjadi Ketua PWI Kota Jambi. Ridwan Agus mengatakan Irwansyah merupakan lulusan terbaik pada uji kompetensi wartawan di Provinsi Jambi, sehingga layak terpilih untuk mengayomi anggota PWI Kota Jambi. Pengurus yang baru dilantik diharapkan bisa menjaga kode etik jurnalistik, kredibilitas, memegang teguh visi misi PWI, dan tidak memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Pelantikan yang kedua kali di Kota Jambi, kemarin karena habis masa jabatan, jadi yang kali ini Irwansyah sangat dipercayakan karena dia adalah lulus UKW terbaik untuk Provinsi Jambi. Maka beliau yang terpilih, Pak Irwan, sebagai Ketua PWI Kota Jambi untuk mengayomi para pengurus PWI Kota Jambi ke depan lebih baik. Harapan ke depan kepada PWI Kota Jambi harus mandiri, harus mempunyai kantor sendiri, dan selagi gol harus bisa bekerjasama dengan pihak-pihak pemerintah maupun terutama semua lini di Kota Jambi. Selaku Ketua PWI Kota Jambi yang baru saja dilantik, Irwansyah mengatakan akan selalu bersinergi dengan pemerintah, TNI, Polri, dan juga masyarakat dalam menyampaikan informasi yang jelas dan akurat. Terima kasih ya atas pelantikan yang dilantik langsung oleh Ketua PWI Provinsi Jambi periode 2023-2026. Kita ke depan akan
sesuai dengan arahan Ketua PWI Provinsi Jambi akan melanjutkan program-program PWI yang mana mewujudkan wartawan yang kompetensi. Ya, mungkin ke depan akan ada juga UKW untuk kawan-kawan PWI yang akan nanti tuan rumahnya PWI Kota Jambi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono, Kepala Stasiun RRI Rahma Juwita, kemudian mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Purnawirawan Bambang Suparsono, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto, Kepala BNNP Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko, dan Kabinda Jambi Brigjen Pol Irawan Davidsyah. Yazid Santoso, Adli TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, komunitas Vespa Kota Jambi menggelar riding kedua Road to Kumpul Bareng Skuter Sumatera ke-19 tahun 2023. Dan kegiatan ini akan dihadiri ribuan skuteris dari berbagai daerah di Pulau Sumatera. Jelang Kumpul Bareng Skuter Sumatera ke-19, komunitas Vespa di Kota Jambi menggelar riding kedua di halaman parkir Jambi Prima Mall dan finish di Jambi Business Center Simpang Mayang. Ketua Koordinator Komunitas Vespa Kota Jambi Isa mengatakan, riding kedua ini merupakan sosialisasi bagi pecinta Vespa untuk menyambut event KBBS ke-19 yang akan digelar di Bandara Lama 22 hingga 23 Juli 2023 mendatang. KBSS merupakan acara tahunan yang menjadi ajang pertemuan para skuteris, yakni sebutan pecinta skuter di Pulau Sumatera. Kegiatan akan dihadiri ribuan skuteris dari berbagai daerah di Pulau Sumatera. Mengadakan reading kedua untuk sosialisasi tentang acara KBSS se-Sumatera yang diadakan di ex Bandara Kota Jambi. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, yaitu kunjungan atau donasi ke panti-panti asuhan sebanyak 19 panti. Ketua Forum Komunitas Vespa Kota Jambi Abdul Aziz mengatakan kegiatan kumpul bareng skuteris untuk menjaga silaturahmi dan persaudaraan. Selain kumpul bareng, skuteris juga melakukan berbagai kegiatan sosial dengan melakukan kunjungan dan memberikan donasi di 19 panti asuhan di Provinsi Jambi. Selain hobi Bang, bagi apa ini? Ini untuk pengikat persaudaraan silaturahmi lah. Selain hobi ya, untuk pengikat persaudaraan silaturahmi kita kan. Abang dari komunitas kota atau luar kota? Saya dalam kota, saya ketua forumnya. Kalau ini beberapa klub-klub untuk di sini semua klub ya, bisa ya semua klub. Harapannya Bang ke depan? Selain diikuti sekitar 33 klub Vespa di Kota Jambi, kegiatan ini juga diikuti skuteris luar Kota Jambi. Yazid Santoso, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, insiden tabrak lari di ruas jalan Moratembesi terjadi pada Senin malam kemarin. Sejumlah kendaraan roda 2 menjadi korban dari tabrakan tersebut. Pelaku yang merupakan sopir truk berhasil diamankan pihak kepolisian setempat. Berdasarkan video amatir dari warga, terlihat jelas kendaraan truk bermuatan kosong melaju kencang dari arah Moratembesi menuju Mersam pasca menabrak beberapa kendaraan bermotor hingga terdapat satu unit motor yang ikut terseret sejauh 15 km. Kejadian tersebut memicu kekesalan masyarakat sekitar hingga massa pun ikut mengejar kendaraan truk ini. Pihak kepolisian sekitar mengejar sopir beserta kendaraannya dan berhasil diamankan di Kecamatan Mersam. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, saat ini sopir beserta barang bukti telah diamankan pihak kepolisian guna proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara untuk masyarakat yang kesal dengan ulah sang sopir, sempat ingin meluapkan emosi dengan mendatangi kantor Polsek dan Polres setempat, namun aksi mereka dapat diredam oleh para petugas. Tadi sekitar pukul 20.45 ada informasi tabrak lari di Desa Jebak. Setelah itu anggota yang standby atau bertugas di Tembesi dapat informasi. Setelah mengetahui kendaraan itu langsung dikejar ke arah Mersam. Sementara itu pihak kepolisian masih mengungkap motif tabrak lari tersebut dengan mengumpulkan beberapa keterangan saksi maupun korban tabrak lari. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan.
Saudara, 9 kuota tambahan jemaah calon haji asal Bengkulu Utara akan diberangkatkan di hari ini yang juga tergabung dalam kloter terakhir. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami, Saudara, di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, 9 kuota tambahan jemaah calon haji Kabupaten Bengkulu Utara akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada kloter terakhir. Namun pelepasan juga akan tetap dilakukan serentak pada hari ini. 9 jemaah calon haji tambahan asal Kabupaten Bengkulu Utara telah selesai melakukan pelunasan dan penyelesaian berbagai administrasi lainnya. Kepala Kemenak Bengkulu Utara Nopian Gustari mengatakan 9 JCH ini masuk ke dalam kloter 6 Bengkulu dan kloter 17 Padang atau kloter terakhir. Pemberangkatannya dari Bandara Bengkulu dijadwalkan pada 21 Juni menuju embarkasi Padang dan akan berangkat menuju ke Mekah pada 22 Juni. Namun untuk pelepasannya di Kabupaten Bengkulu Utara akan dilakukan secara serentak pada Selasa 13 Juni besok bersama dengan 200 calon jamaah haji lainnya. 9 jamaah ini nantinya akan berangkat menggunakan kloter tersendiri. Jadi jamaah Kabupaten Bengkulu Utara ini masuk, yang 9 ini nanti masuk di dalam kloter 17 Padang, kloter 6 Provinsi Bengkulu. Mereka akan kita lepas meninggalkan Kabupaten Bengkulu Utara ini, walaupun pelepasannya ikut barengan daripada jamaah haji Kabupaten Utara yang sebanyak 200 akan selesai ini nanti, akan berangkat pada tanggal 21 Juni ini, dan tanggal 22-nya akan berangkat menuju Arab Saudi. Nantinya 9 JCH ini akan berangkat ke asrama haji sesuai jadwal kloternya. Begitupun dengan fasilitas seperti koper, tas, buku panduan haji, baju batik dan syal juga akan diberikan dalam waktu dekat. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyakit diare di tengah peralihan musim pancaroba. Penyakit diare menjadi salah satu penyakit yang sering kali terjadi saat musim pancaroba yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Di samping penyakit pernafasan, penyakit saluran juga banyak terjadi di wilayah Sumatera Selatan, khususnya saat musim pancaroba. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ferry Anwar, mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan penyakit diare terjadi adalah karena masyarakat seringkali mengkonsumsi air yang kurang bersih, apalagi saat air sungai mengalami pasang surut. Jadi memang intinya kita tetap mengupayakan, tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat tadi. Ya, kalau untuk konsumsi makanan, jika memang habis memegang benda yang ingin memegang makanan, tetap perhatikan cuci tangannya. Karena biasanya kalau untuk musim kemarau ini, itu penyakit yang sering, biasanya penyakit berkaitan dengan saluran pernafasan dan saluran cerna. Untuk mengurangi resiko diare, masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti mengkonsumsi air bersih dan makan makanan bergizi. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan. Dan informasi tadi, Saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.